Persada Kabit Lapor Polda Papua. Hormat! Hak! Ya! Hak! Lapor personil Bit Lapor Polda Papua jumlah 22, kurang 3, hadir 19. Keterangan 2 lepas dinas, 1 BKO. Laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke samping kanan barisan. Berjalan. Jalan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan petunjuk-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas berbakti kepada nusa bangsa dan negara. Sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Semoga tugas yang kami emban dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Yalah, jiwailah dekat pengabdian kami dengan keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, dan bimbinglah kami untuk menggapai sukses melalui kebersamaan. Yalah, ampunilah dosa dan kehilapan kami, serta terimalah bakti dan doa kami. Amin. Selamat pagi! Pagi! Bit Lapor Polda Papua, luar biasa. Tepuk tangan. Saya juga pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, di mana saya telah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita, aplaus yang luar biasa. Selamat pagi. Jadi inilah bidang laboratorium forensik Polda Papua sesuai dengan Perpol 14 tahun 2018 bahwa laboratorium forensik itu telah berada di bawah Polda. Nah, ini adalah mako daripada Bit Lapor Polda Papua. Pangkalannya begitu indah dan bagus. Mempunyai peralatan-peralatan yang canggih, alat-alat khusus. Kemudian ada personilnya yang mempunyai kompetensi-kompetensi di bidangnya, yaitu ada yang berlatar belakang kimia, fisika, teknik elektro, teknik mesin, dan lain sebagainya. Dan juga didukung oleh kendaraan-kendaraan TKP kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan di wilayah, yaitu terkait kasus-kasus pembunuhan, penembakan, terorisme, dan lain sebagainya. Kita telah siap kendaraan-kendaraan ini yang disebutkan dengan mobil-mobil unit TKP. Kemudian para penyidik datang ke administrasi ini, yaitu di Renmin, yaitu dengan adanya Renmin ini maka penyidik sebelum diperiksa administrasi penyidikannya, nanti ada ruang konsultasinya di sini, dikonsultasikan dulu dengan para pemeriksa, kemudian akan dimasukkan ke buku-buku agenda, yaitu yang terkait bidang-bidang pemeriksaan itu diagendakan. Artinya harus ada surat permintaan sehingga nanti diterbitkan buku perkara yang menjadi nomor lab, yaitu menjadi produk daripada lapor ini yang akan dibawa nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan sesuai pasal 188. Ini daripada penyidikan akan disampaikan ke Mbak Renmin, yaitu ada di sini Ibu Heri Tanti sebagai Kasubag Renminnya, kemudian ada para stafnya yang mengurusi surat-surat dan lain sebagainya. Kemudian tentu ini juga ada perencanannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional yang dikomandoi oleh Ibu Fitria selaku Gauren. Dengan demikian setelah direncanakan tentunya harus ada dukungan operasional, yaitu tidak terlepas daripada anggaran yang dikelola, yaitu untuk mendukung perjalanan dinas yang dikomandoi oleh Dapur Keuangan Ibu Diani. Itulah yang ada di Subag Renmin ini, sehingga dapat berjalan operasional dan dilakukan nanti kita lihat di bidang berikutnya. Didatakan perkara di Bak Renmin, maka akan disalurkan atau didistribusikan ke subit-subit. Salah satunya adalah subit dokumen uang palsu. Nah, inilah tempat atau tempat rekan-rekan untuk mengerjakan yang terkait dengan tindak pidana, yaitu bagian dokumen dan lain sebagainya. Ini ada Pak sebagai penanggung jawab dari itu di dokumen uang palsu. Dia mengambil di ruangan ini bertanggung jawab terkait pemeriksaan
dokumen forensik, uang palsu, surat cetak, dan dibantu juga oleh stafnya yaitu Brigda Rio dan Fitri yang menjadi konsen dalam memeriksa terkait kasus katakanlah sertifikat yang dipalsukan, kemudian beberapa dokumen seperti produk cetak maupun juga produk-produk lainnya, semuanya dikelola dan diperiksa di alat-alat canggih ini seperti regular dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya inilah bidang balistik metalurgi forensik. Disinilah diperiksa semua kasus yang terkait dengan pemeriksaan balistik metalurgi forensik, yaitu seperti penembakan yang dilakukan oleh KKB menjadi tulang punggung Satker di Polda Papua dalam hal pemeriksaan balistik. Nah, ini pemirsaannya sekaligus penanggung jawab daripada bidang balistik ini juga Orlando Banjarnegara sedang memeriksa anak peluru atau balet yang terkait dengan kasus-kasus penembakan di alat khusus Leica. Kemudian ada anggotanya ini itu Asma sebagai pendukung untuk membantu pemeriksa. Mereka ini sudah ahli dalam bidangnya, yaitu terkait pemeriksaan anak peluru, selongsong peluru, metalurgi forensik, dan juga terkait dengan bahan peledak yang terkait dengan terorisme, dan pernah kita lakukan juga seperti di Sentani semua misalnya dilakukan di bidang balistik metalurgi ini. Saya kira itu untuk tindak pidana yang terjadi di balistik. Kemudian di sini ada alat-alat, yaitu alat-alat balistik juga yang dinamakan dengan POIS. Ada POIS MC, ada foto modul, dan ini dilakukan semua pemeriksaannya oleh Brigda Lufti untuk menentukan atau mengidentifikasi senjata-senjata yang dibuat menembak untuk para tersangka. Nah, kemudian ada juga di sini alat-alat yang mempunyai database daripada senjata-senjata api. Di sini database dan juga senjata api non-organik TNI Polri. Untuk membuat suatu database ini, apabila ada suatu kejadian maka akan bisa disimpulkan kira-kira dari senjata apa yang dibuat menembakkan para tersangka. Demikian. Alat lainnya di bidang balistik metalurgi forensik ada gunshot residu. Ini gunshot residu adalah terkait pemeriksaan apakah seseorang dibunuh atau terbunuh. Ini terkait juga dengan balistik metalurgi forensik yang dioperatori oleh Brigda Orlando. Nah, ini canggih alatnya bisa menentukan terkait gunshot residu. Bidang lainnya adalah bidang fisika. Bidang fisika ini dikomandoi oleh Brigda Jody sebagai pemeriksa juga dan dibantu oleh Brigda Perdana. Nah, terkait dengan pemeriksaan perdana di sini adalah barang-barang bukti yang diperiksa adalah handphone, SIM card, kemudian CDR. Karena suatu tindak pidana terjadi antara komunikasi sehingga menempel atau ada seperti di WA, bagaimana komunikasi antara pelaku dengan pengguna, katakanlah untuk narkoba, semua di sini diperiksakan. Ada alatnya, ada alat khusus untuk mendeteksi handphone, demikian singkat. Alat yang dipakai untuk mendeteksi barang-barang bukti tersebut adalah Alsus UFED. Itu canggih, bisa menentukan bagaimana komunikasi antara pelaku dengan pengguna narkoba, katakanlah demikian. Alat yang dilakukan untuk pemeriksaan barang bukti di bidang fisika komputer forensik antara lain adalah alat UFED yang sedang dilakukan oleh Brigda Perdana dan Brigda Jody melakukan pemeriksaan terkait SIM card. Nah, ini bisa dilakukan untuk mendeteksi barang-barang bukti tersebut. Bidang berikutnya adalah bidang narkoba, narkotika, obat berbahaya. Semua barang bukti
yang terkait dengan tindak pidana narkotika diperiksa di bagian ini. Sebagai penanggung jawabnya di sini adalah Dahlia yang juga sebagai pemeriksa di narkoba ini dengan alat-alat khusus, yaitu seperti GCMS yang sudah dilakukan ini untuk mendeteksi apakah suatu barang bukti, katakanlah kristal warna putih, apakah itu sabu, katakan demikian, atau garam, itu bisa dipisahkan dengan alat ini. Lalu didukung dengan anak buahnya, seperti di sini ada Ebri dan Rika Eka untuk membuat berita acara hasil pemeriksaan yang menjadi nanti produk di pengadilan sebagai berita acara sesuai dengan pasal-pasal KUHP, pasal-pasal. Demikian. Di bagian ini juga ada tempat yaitu untuk melakukan preparasi barang bukti narkoba tadi. Ada alatnya di sini, ada intensitas melakukan pemeriksaan preparasi terkait barang bukti itu untuk dilakukan pemeriksaan di lalu barang-barang bukti itu juga tentunya ada volumenya, ada beratnya, ditimbang karena dari wilayah sedang yang diberikan di sini dilakukan oleh Rida Yoga untuk menimbang sebanyak berapa barang bukti tersebut yang ditangkap sehingga menjadi barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di lab narkoba ini. Demikian saudara-saudara, ini juga ada lemari asam, itu karena mempunyai racun-racun juga agar kesehatan daripada pemeriksa terjamin. Bidang berikutnya adalah subbidang kimia forensik. Ini adalah ruangan daripada bidang kimia, yaitu pemeriksaan barang bukti yang terkait dengan kimia, produk, lingkungan, pencemaran. Ini khususnya ada HPLC sedang dilakukan secara warningnya oleh Rida Yoga. Diambil oleh penelitian juga selaku pemeriksa di kimia biologi forensik yang terkait dengan misalnya pemeriksaan DNA, keracunan, toks, semuanya dipisahkan di sini. Ini adalah suatu pemeriksaan bidang kimia forensik. Pemeriksaan bidang kimia tersebut tentunya harus didukung dengan bahan-bahan kimia. Ini tersedia bahan-bahan kimia yang akan dipakai untuk mendukung pemeriksaan katakanlah toksikologi, pencemaran lingkungan seperti yang kita lakukan kemarin, pencemaran lingkungan dengan TKP di Bituni. Semua dilakukan pemeriksaannya di ruangan ini. Struktur organisasi BIT Lapor Polda Papua sesuai Perpol nomor 14 tahun 2018. Kabit Lapor sebagai ujung tombaknya, kemudian ada Wakabitnya untuk manajer mutunya, dan sub-bidang tersebut adalah sub-bidang dokumen, balistik, fisika komputer, kimia biologi forensik, dan yang terakhir adalah sub-bidang narkoba, dan didukung dengan administrasi dan perencanaan keuangan oleh BIT. Kabit Lapor adalah saya sendiri, Komisaris Besar Polisi Dr. Andus Markus Manjuntak, Master Hukum, sebagai penanggung jawab di BIT Lapor Polda Papua sebagai satker di Polda ini yang diberikan oleh keputusan daripada Kapolda. Disinilah kantor kami, inilah ruangan daripada BIT Lapor untuk mengolah manajerial, manajemen, mendistribusikan semua dengan pemeriksaan subbidang, yaitu 5. Pertama adalah subbidang dokumen uang palsu. Kedua adalah subbidang balistik, metalurgi forensik. Ketiga adalah subbidang
kimia biologi forensik. Keempat adalah subbidang fisika forensik, dan yang terakhir adalah kelima subbidang narkotika dan obat berbahaya. Semuanya itu tentunya didukung dengan manajemen manajerial dan anggaran daripada DIPA, dan semua ditertibkan administrasinya di bagian Rekmin. Lapor Polda Papua telah berjalan kurang lebih 3,5 tahun. Kami telah berbuat banyak di Lapor Polda Papua ini. Kami telah membangun atau babat alas, mulai dari performance daripada di lapor, personilnya yang makin profesional, kita berikan pelatihan-pelatihan, dan saya berikan dukungan-dukungan terkait pemeriksaan-pemeriksaan barang bukti di setiap subbid. Kemudian kita didukung peralatan-peralatan canggih, kemudian ada juga alat-alat yang lebih untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan baik di laboratorium maupun di TKP. Oleh karena itu, kami bersemboyan, tekadku adalah pengabdian terbaik. Jaga kekompakan dan tetap semangat, 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 semangat.